bukan segala jenis macam hewan di kebun binatang keluar dari mulutnya, tapi perkataannya perkataan yang menguatkan. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya terus berdoa, berharap bahwa kebaikan Tuhan, sesuatu yang baik, yang baru, terus ada dalam kehidupan kita, memancar melalui tutur kata, perilaku kita, sehingga orang-orang di sekitar kita memuliakan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang manusia baru. Rasul Paulus mengatakan bahwa setelah kita ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Mari kita memperhatikan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita bicara tentang manusia baru, dan manusia baru itu sedang merujuk atau menunjuk kepada kita, pribadi yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari kita cek apakah benar kita adalah orang yang tergolong manusia baru yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Atau jangan-jangan kita sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kita belum lahir baru. Ya, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka yang disebut sebagai manusia baru adalah orang-orang yang sudah ada dalam Kristus Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, meninggalkan hidup lamanya, dan yang terutama adalah, kalau kita melihat ayat yang ke-23 dari Efesus pasal yang keempat, di sana dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia baru adalah pengikut Kristus yang memang benar-benar sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Orang-orang inilah yang disebut sebagai orang-orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan demikian, hentikanlah kebiasaan saling membohongi, katakanlah yang benar karena masing-masing merupakan anggota, dan apabila kita saling membohongi, kita merugikan diri kita sendiri. Yang pertama, ciri manusia baru adalah dia bukan pembohong, tetapi dia adalah orang yang jujur mengatakan kebenaran. Tuhan mau supaya kita tidak saling membohongi. Suami tidak membohongi istri, atau sebaliknya istri juga tidak berbohong kepada suami. Orang tua juga tidak berbohong kepada anak-anak, atau anak-anak sering juga berbohong kepada orang tua. Anggota keluarga harus saling berkata jujur satu sama lain. Karena kita adalah manusia baru. Sebagai pekerja kita juga harus berkata jujur. Sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi Tuhan mau mereka yang disebut sebagai manusia baru, perkataannya bukan perkataan yang bohong, tetapi perkataan-perkataan kebenaran. Firman Tuhan mengingatkan kalau engkau saling membohongi, engkau sedang saling merugikan satu sama lain. Yang kedua, ciri manusia baru adalah dia pemaaf, bukan pendendam. Di dalam ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan berbunyi demikian, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sangat mungkin terjadi bahwa suami istri saling menyakiti. Anak orang tua pun ada konflik. Atau kita yang bekerja, di tempat pekerjaan kita juga kita berkonflik dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan sesama rekan kerja. Dalam berjemaat juga mungkin sekali bahwa kita menyakiti orang lain, atau orang lain menyakiti kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan,
Jika itu terjadi, janganlah engkau sampai dikuasai oleh kemarahanmu, apalagi engkau mendendam. Tapi selesaikanlah masalah itu sesegera mungkin. Firman Tuhan mengatakan jangan sampai matahari terbenam dan amarahmu belum selesai. Orang-orang yang sudah lahir baru, yang disebut sebagai manusia baru, adalah orang-orang yang memaafkan orang lain yang bersalah. Kasih membawa kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Ciri yang ketiga dari manusia baru adalah dia bekerja secara halal. Bukan mencuri. Ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Jikalau seseorang suka mencuri, ia harus menghentikan perbuatannya itu dan mulai menggunakan tangannya untuk melakukan pekerjaan yang halal, sehingga ia dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, manusia baru, adalah mereka yang rajin bekerja. Bekerja dengan halal, bukan mencuri, bukan juga terus meminta-minta pada orang lain, dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, tapi mereka yang disebut sebagai manusia baru adalah mereka juga yang mau berbagi dengan orang-orang yang kekurangan ketika Tuhan sudah memberkati hidupnya melalui pekerjaannya. Selanjutnya, ciri manusia baru di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian, jangan bermulut kotor, berbicaralah dengan kata-kata yang baik, yang berguna bagi orang-orang yang diajak bicara, dan yang mendatangkan berkat bagi mereka. Manusia baru, perkataannya adalah perkataan yang membangun, yang memberkati. Bukan yang kotor, bukan segala jenis macam hewan di kebun binatang keluar dari mulutnya, tapi perkataannya, perkataan yang menguatkan. Ketika ada orang yang sedang lemah iman, perkataan manusia baru menguatkan iman sesamanya. Perkataan manusia baru memberikan solusi bagi yang sedang bermasalah. Perkataan manusia baru, perkataan yang mengangkat orang yang sedang lemah hatinya, yang sedang berputus asa. Kata-katanya menyemangati, kata-katanya terus membawa orang-orang di sekeliling untuk terus boleh bersemangat dalam hidup ini, untuk terus boleh mengandalkan Tuhan, untuk menikmati hari-hari baik walaupun ada kesulitan yang terjadi. Manusia baru, perkataannya adalah perkataan yang membangun dan memberkati sekelilingnya. Yang terakhir, ciri manusia baru sesuai dengan kitab Efesus pasal yang keempat, kita bisa memperhatikan ayat 31 dan 32. Hilangkanlah sifat licik dan pemarah, pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian janganlah diberi tempat dalam hidup saudara. Sebaliknya, hendaklah saudara bersifat ramah tamah, berhati lembut, dan saling memaafkan. Sama seperti Allah telah mengampuni saudara karena saudara milik Kristus. Manusia baru bukan seorang pemarah, tetapi dia seorang yang ramah. Manusia baru tidak suka bertengkar. Manusia baru tidak suka mendendam. Manusia baru tidak suka menyimpan kepahitan. Manusia baru suka hal-hal yang menyemangati orang lain. Manusia baru, dia menyapa sekelilingnya dengan kasih Kristus. Manusia baru, dia peramah, bukan pemarah. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, memampukan kita untuk terus hidup sesuai dengan sifat dan karakter Kristus. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang memberkati, sesuatu yang membangun sekeliling kita melalui tutur kata dan perilaku kita. Tuhan dipermuliakan. Haleluya.